Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin cemilan yang enak dan gampang juga bikinnya. Dan siapa yang gak tahu dengan salah satu cemilan ini? Yap, di sini aku mau bikin brownies kukus. Ini bikinnya gampang banget, tapi hasilnya enak banget ya. Bahannya juga ini ekonomis. Cocok banget ya dijadikan untuk sajian ataupun cemilan untuk keluarga ataupun dijadikan untuk ide jualan. Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama di sini aku mau siapkan untuk bahan keringnya dulu. Di sini aku pakai 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan ya. Di sini aku mau saring dulu agar nanti saat kita campurkan dengan adonan, tepung terigunya tidak ada yang menggumpal. Lalu aku tambahkan juga 25 gram coklat bubuk. Nah, kalau misalkan kalian pengen rasanya itu lebih enak, gunakan coklat bubuk yang kualitasnya bagus. Dan coklat bubuk ini wajib banget disaring ya. Nah, kalau udah ini kita aduk dulu untuk bahan keringnya. Dan ini mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk bahan cairnya. Ada 75 gram coklat di sisi, lalu ada 100 ml minyak goreng. Nah, selanjutnya untuk coklat dan minyaknya ini mau aku tim sampai coklat batangannya ini meleleh ya. Dan di sini aku tim di atas kompor atau air panas sambil diaduk aja kayak gini. Dan kita tim sampai coklatnya ini meleleh. Dan kalau udah meleleh seperti ini kita angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah. Kita akan bikin untuk adonannya ya. Lalu masukkan 4 butir telur ayam utuh. Ini aku pakai ukuran sedang. Lalu masukkan juga 150 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanili bubuk, boleh juga pakai yang cair. Dan aku pakai 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai SP ya. Boleh juga menggunakan Ovalet atau TBM, pilih salah satu. Lalu ini kita mixer dulu dari kecepatan terendah bertahap ke kecepatan maksimal. Kita mixer sampai mengembang putih kental dan berjejak. Nah, ini sudah mengembang ya. Kelihatan saat kita aduk seperti ini, adonannya sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Lalu ini aku turunkan kecepatannya ke kecepatan terendah dan kita masukkan secara bertahap tepung keringnya. Ini kita masukkan aja ya secara bertahap. Ini sambil di mixer dengan kecepatan terendah. Dan cukup sampai tercampur merata aja ya. Dan ini sudah cukup. Selanjutnya aku mau tambahkan bahan lainnya. Ada setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam. Fungsinya biar rasanya itu lebih balance ya, jadi enggak yang hanya manis aja. Lalu kita masukkan juga untuk coklat DCC dan minyak yang sudah dilelehkan sebelumnya. Ini keadaan coklatnya juga sudah dingin. Dan kita aduk lagi menggunakan mixer, menggunakan speed paling rendah, cukup sampai tercampur merata aja ya. Dan ini udah cukup, kita matikan aja untuk mixernya dan kita sisihkan. Tapi di sini aku mau aduk kembali menggunakan spatula. Fungsinya untuk memastikan tidak ada endapan coklat atau tepung terigu di bagian dasar wadahnya ya. Nah, kalau sekiranya sudah tercampur merata, untuk adonannya ini mau aku bagi menjadi 2 bagian ya.
Dan ini setelah aku bagi menjadi 2 bagian dan ini sudah bisa kita tuangkan ke dalam loyang. Dan di sini juga aku sudah siapkan untuk loyangnya. Nah, untuk loyangnya aku pakai ukuran 18 kali 18 dengan tinggi 7 cm. Dan untuk bagian dasar loyangnya diolesi dengan margarin atau minyak goreng lalu dialasi dengan baking paper. Tapi untuk bagian pinggirannya tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya, agar nanti adonannya tidak menciut. Lalu ini kita masukkan aja untuk yang satu adonannya dulu, lalu kita ratakan dan kita hentakan ya untuk meminimalisir udara yang ada di dalam adonannya. Dan ini kita akan kukus. Dan di sini juga sebelumnya aku sudah panaskan kukusannya dan sudah mendidih untuk airnya, langsung aja kita masukkan dan kita kukus kurang lebih selama 10-15 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, ini sudah 15 menit, ini aku buka aja untuk tutupnya. Selanjutnya aku mau berikan 100 gram meses coklat. Ini tuh fungsinya biar pas di tengahnya itu ada rasa-rasa coklatnya gitu ya. Dan kita taburi aja ke seluruh area permukaan atas bolunya. Kita balurkan dengan rata. Nah, kalau udah, selanjutnya kita masukkan juga untuk adonan yang satunya lagi. Kita masukkan semuanya dan lalu diratakan ya. Nah, kalau udah ini kita tutup dan kukus kembali ya, kurang lebih selama 30 menit agar matangnya itu merata. Dan kalau kalian menggunakan kukusan biasa, jangan lupa untuk tutupnya itu ditutup dengan kain bersih agar tidak ada endapan atau air yang menetes ke bolunya. Nah, ini setelah aku angkat untuk browniesnya ya, dan ini mau aku diamkan dulu sampai agak hangat, nanti baru kita keluarkan dari loyangnya. Dan sebelum kita keluarkan dari loyang, ini mau aku sisir dulu pinggirannya menggunakan pisau atau spatula. Lalu ini aku akan balik menggunakan cooling rack ya. Dan ini bisa kita angkat aja untuk loyangnya. Dan untuk baking papernya juga ini bisa kita angkat. Dan karena bolunya ini masih agak panas atau masih belum dingin ya, jadi mau aku diamkan dulu sampai dingin. Nah, ini setelah dingin, itu kalau misalkan kalian tanya apa itu yang di tengah-tengahnya, itu adalah tetesan dari air yang dari penutupnya ya, karena tadi tuh aku enggak tutup menggunakan kain, jadi ada air yang menetes ke bolunya, tapi nggak apa-apa ya. Dan ini hasilnya, jadi kelihatan dia itu lebih lumer tengahnya. Selanjutnya aku mau berikan topping selai coklat. Untuk merek selai coklatnya ini enak banget ya, aku pakai merek Golden Feel. Nah, kalau kalian mau beli juga nanti aku sertakan di deskripsi box ya. Dan untuk resep lengkapnya juga seperti biasa aku simpan di deskripsi, jadi tinggal dicek aja nanti. Dan terakhir aku mau berikan topping choco chip secukupnya. Ini kita taburi aja di atasnya. Dan ini dia hasilnya ya. Walaupun kelihatan simpel banget, tapi untuk rasanya ini benar-benar enak banget ya. Bahannya juga ekonomis, bisa banget dijadikan untuk pengganti cake ulang tahun, sajian untuk keluarga atau suguhan untuk arisan, tamu ataupun ide jualan. Ini benar-benar cocok banget ya. Dan sekarang di sini aku mau potong dulu menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita bagi menjadi 2 bagian lagi ya. Jadi ada 4 bagian gitu.
Lalu ini kita potong kecil-kecil aja sesuai dengan selera. Ya bebas ya, kalau untuk memotongnya itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini mau aku sajikan dan aku mau cobain. Nah, ini saat aku belah seperti ini kerasa banget lembutnya. Dan untuk rasanya juga ini enak banget ya, manisnya pas, enggak bantet, enggak giung juga. Ini bener-bener enak banget ya. Nggak cukup kalau untuk makan cuma satu potong aja. Jadi di sini aku mau cobain satu potong lagi. Nah, ini penampilan yang lebih jelasnya ya saat setelah dipotong. Kalau kalian pengen lebih rapi, untuk pinggirannya boleh diiris tipis dulu ya, jadi lebih cantik hasilnya. Dan cukup sekian dulu sampai di sini. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.